Shalom, selamat sore pemuda terkasih di dalam Tuhan. Selamat kita berkumpul kembali untuk kita memulaikan ibadah kebaktian remaja kita pada sore hari ini. Seberapapun kita yang ada, silakan kita bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan angkat lagu pujian penyembahan kita. Roh Kudus engkau hadir di sini. Kami membuka hati Tuhan untuk diberkati oleh kuasa bumi Yesus Tuhan pada sore hari ini. Kami datang di Tuhan Yesus. Kami datang ya Bapa.
sukacitamu ya Bapa. Telah Kau kasih berikan bagi pribadi kami pas pribadi ya Bapa. Kau telah memampukan kami ya Bapa. Kau telah menguatkan kami sampai dengan saat ini ya Bapa. Kami boleh ada, kami boleh berdiri. Itu semuanya kami kasih-Mu ya Yesus Tuhan. Glory Yesus Tuhan. Kau selalu ada untuk kami ya Bapa, untuk memberkati setiap langkah kehidupan kami ya Yesus, memberkati setiap apa yang kami kerjakan ya Bapa. Kau dapat mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Glory Yesus, kami membuka hati kami pada sore hari ini ya Bapa, untuk diberkati oleh sukacita-Mu ya Yesus Tuhan. Ampuni setiap dosa dan segala pelanggaran kami ya Bapa, agar kami layak untuk kami dapat menaikkan pujian penyembahan kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Layakkan pujian kami ya Bapa, bahkan sucikan kami ya Bapa, kuduskan kami ya Yesus Tuhan, agar kami dapat diberkati oleh kebenaran-kebenaran akan firman-Mu ya Yesus Tuhan. Berikan juga kami ya Bapa kerinduan untuk kami dapat tetap terus ya Bapa berada di hadirat-Mu ya Bapa, bersukacita oleh karena kasih anugerah-Mu atas kami ya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Mungkin juga ada ya Bapa dari kami pada sore ini yang sakit, jalan tolak ya Bapa. Oleh beliau saudara-Mu ya Bapa, kami sakit disembuhkan di dalam nama-Mu ya Yesus Tuhan. Kami dapat dikuatkan ya Bapa. Kami mengalami problem-problem yang dapat dilepaskan ya Yesus Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, bahwa dalam Kau akan ada sukacita penuh yang terjadi atas kami ya Bapa. Bahwa ya Yesus Tuhan di dalam kami aman ya Bapa. Kalau Kau tambah terus mengamankan kami, kalau berikan perlindungan kami ya Yesus Tuhan. Kami tetap terus percaya dan berharapan kepada-Mu ya Tuhan. Glory Yesus Tuhan. Kami juga tahu ya Bapa, pada sore hari ini seberapapun kami pelayan-Mu yang ada untuk melayani Engkau pakai kelebihan kami juga ya Bapa, untuk kami dapat diberkati ya Bapa, pelayanan kami ya Yesus Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk kami dapat tetap terus melayani Engkau ya Bapa, sampai nanti di akhir kehidupan kami ya Bapa. Kami mau tetap terus melayani Engkau dan bersukacita karena kebaikan-Mu ya Yesus Tuhan. Bahkan kami juga Engkau ya Bapa mengurapi hamba-Mu yang Kau menyampaikan sebagai kepada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Engkau pakai dia lebih lagi di dalam Engkau ya Bapa. Biarlah Yesus Tuhan, segala apa yang diperkatakan dalam biarlah ya Yesus boleh semuanya ya Bapa berasal dari kebenaran-kebenaran akan firman ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau juga tahu ya Bapa, seberapapun kami ada pada sore hari ini ya Bapa, kami mau ya Yesus bersuka cita di dalam rumah-Mu ya Bapa. Kalau kami pergi, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa kegelapan, segala kuasa iblis ya Bapa, yang dipengaruhi menghalangi ya Bapa jalannya sukacita untuk kami dapat menaikkan pujian kami di hadirat-Mu ya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa bagi teman-teman kami yang mungkin belum sempat hadir pada sore hari ini ya Bapa. Mungkin mereka ya Yesus yang dalam keadaan malas, untuk itu hati mereka ya Bapa. Berikan mereka kerinduan hati untuk mereka dapat kembali datang bersama-sama beribadah di dalam rumah-Mu ini ya Bapa. Dengan sukacita daripada Kau ya Bapa. Kau juga teman-teman kami yang dalam perjalanan menuju kemari, karena Kau tibakan mereka, sampaikan mereka di dalam rumah-Mu ini dengan selamat, dengan tidak satu kekurangan apapun ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami siap ya Bapa untuk kami bersuka cita di dalam rumah-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan, di dalam kami ya Bapa, dengan segala bentuk kerendahan hati kami datang untuk menaikkan pujian kami di hadirat-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan angkat lagu pujian kita, Hatiku Penuh Nyanyian, sebab hati kita pada sore hari ini dipenuhi oleh sukacita dari Tuhan. Maka kakak minta ya, buang semua rasa capek-capek sedikit pada sore hari ini. Amin. Amin. Jangan ada kata malas ataupun sakit lemah. Kita buang itu jauh-jauh pada sore hari ini. Kita akan angkat pujian kita, Hatiku Penuh Nyanyian, Hatiku Penuh Nyanyian. Yeah.
saya lakukan pemsaksian mungkin dari adik-adikku sekalian dan yang sekali kasih ketemu orang tua di sepanjang minggu ini ada. Oh, Pak Fidel gimana? Sebenarnya kesaksiannya mau bagi ini. Ya, puji Tuhan. Saya ingin berbagi kisah pribadi saya, ya, menjelang Lebaran kemarin, seminggu kemarin, ya, agen BRI itu padat merayap. Ya, orang itu memang butuh uang dan uang itu nggak ada. Ya, uang itu memang ada sulit. Memang saya rasakan dari Januari sampai Maret kemarin tuh ngerem semua. Orang beli sesuatu tuh berpikir panjang. Dan saya ingin berbagi bahwa kalau di awal kita pagi-pagi berdoa, kita dekat pada Tuhan Yesus, kita itu bukan hanya berbuat baik, sekedar memberi apa makanan, memberi uang, tapi berbuat baik juga bisa menyelamatkan orang itu, ya, dari segala hal, ya, bisa kecelakaan, bisa apapun juga. Nah, saya ingin mengisahkan ini dua-duanya sama persis. Yang pertama, seorang ibu datang ke saya 10 hari menjelang Lebaran. Dia dapat WA dari Mbak Im Wong grup. Selamat ibu mendapatkan uang 10 juta. Buat lagi uang susah menjelang Lebaran, siapa yang nggak mau? Ada yang pernah dapat? Dan orang itu terus nge-ban ibu ini. Ibu silakan ke ATM. Ibu harus ke ATM untuk ngambil uangnya supaya menjadi bukti. Nah, kebetulan dia rundingan dengan ibu-ibu lain, orang belakang, dan dia datang ke saya. Usulan dari ibu-ibu di belakang tuh ke Om Denny aja. Ya, jadi dia datang ke saya, Om Denny, ini saya dapat uang dari Pak Imo. Ah, berapa bu? Soalnya saya baru awal bulan itu teman saya di orang Papua, orang PT, dia ngaku di Facebook dan dia benar dapat 50 juta dari Pak Imo. Rekeningnya ada di BRI-nya 50 juta dan dia harus buat kesaksian 1 blog di Facebooknya. Dia bercerita apapun juga, dan itu benar. Saya tanya ke orang, saya WA teman saya, bener loh bang, bener om. Buset, saya beneran om, katanya. Puji Tuhan om, bisa buat beresin gereja orang Papua ya. Jadi saya kan kepikiran bahwa ini benar gitu ya. Terus saya teliti WA-nya, ternyata orang itu maksa ke ATM dan ngasih namanya virtual account, bukan minta rekening. Orang namanya mau ngasih uang harusnya minta rekening kan. Nah, misalnya saya mau ngasih uang ke Excel, tapi mau ngasih uang ke Excel berapa? Transfer. Saya pasti minta rekening ke Excel. Ya, mana rekeningnya? Tetapi ini enggak, tapi ngasih kode, ibu masukin kode ini nanti uangnya cair 10 juta. Ya, tetap maksa di depan saya pun masih ngebel. Terus kata saya, mau saya angkat apa nggak usah bu, ini penipuan kata saya. Oh, terus ini udah jelas penipuan. Soalnya ibu ini kasih kode virtual akun dan rekening di ibu, uang di ibu, rekening itu akan hilang semuanya. Lenyap. Oh begitu, Om Denny ya. Kalau ibu nggak percaya, boleh sih nyoba. Saya bisa ada. Oh jangan lah, uang saya ini juga seberapa. Ya udah, saya udah jangan diladeni. Kalau memang dia mau ngasih, kasih nomor rekening. Udah nih, Om Denny dia memang di WA itu ada nomor rekening dia, namanya dia. Terus enggak, dia orangnya tetap ngakak, suruh ke ATM. Nah kalau misalnya tetap ngakak ya udah, suruh kirim bukti transferannya 10 juta ya. Dan ternyata akhirnya tidak ngebel lagi setelah dibilang WA seperti itu. Nah menjelang 2 hari kemudian ada seorang ibu lagi, ibu ini langganan saya juga. Dia biasa ngirim ke anaknya itu pakai namanya Dana. Ada yang tahu Dana? Tahu kan aplikasi Dana? Nah itu paling minimnya itu cuma 100, paling gede itu 200-300. Tiba-tiba ibu ini datang ke saya siang-siang, Om, ke Oppo, ini nomornya, ngasih kayak tulisan lah nomor apa. Ngirim berapa bu? 1 juta. Loh, banyak banget bu pada saya. Habis THR kan? Belum om. Ini sih ibu dapat. Ini saya suruh ngirim ini katanya. Pokoknya 1 juta ya. Saya mikir ini ibu ini nggak pernah kirim banyak. Dalam hati saya ada yang berkata, coba cek dulu
Memang sekarang sudah sistemnya saya, kalau uangnya di atas 500 saya minta cek dulu, ya. Terus kalau bukan orang yang benar-benar bawa motor atau apa saya nggak percaya. Tapi sekarang udah di atas 500 saya minta cek dulu uangnya, uang palsu atau uangnya sobek atau pokoknya cek uang baru transaksi. Benar, Bu. Saya mau ngitung uangnya, mau ngecek uangnya 1 juta. Ibu itu nggak ada Mas ini. Saya nanti kasih ini, nanti saya dapat 1 juta. Oh, salah Ibu. Ibu nanti malah akan kena rugi 1 juta. Ibu harus bayar saya 1 juta. Lu kok bisa orangnya ngebel seperti ini? Katanya saya nanti akan dapat 1 juta. Sok agen beli. Ibu kena tipu. Jangan mau lagi, udah ditutup aja. Nah itunya saya hapus nomor WA-nya biar gak ada urusan lagi. Kata saya gitu ya. Terus beneran yang udah saya kata enggak dapat, ibu yang harus bayar saya. Nah jadi saya ambil maknanya bahwa kalau kita menolong itu tidak harus materi, hikmat itu penting ya. Mulai dari kita belajar, tetapi kita juga menyerahkan diri kepada Tuhan supaya bukan kita saja yang jatuh dalam dosa, jatuh dalam bahaya, marah bahaya, tetapi orang-orang di sekitar kita itu bisa kita bawa juga, bisa kita selamatkan juga. Bukan malah sesama teman seiman, malah saling dorong, ya, saling cuek, saling guyon boleh, tetapi jangan guyon yang menekan, jangan guyon yang menurunkan, tapi guyon yang membangkitkan. Kayak Rizka itu, Rizka kamu tuh harus rajin belajar, walaupun nilaimu sekarang jelek, gitu kan? Jangan, kamu nggak pernah belajar, makanya nilainya 5. Itu namanya guyon, memang guyon, tapi itu bisa menurunkan hati Rizka. Tapi ayo Rizka, rajin belajar, itu sesama kita. Jangan, apalagi kalau bisa keluar lingkungan sesama kita, itu malah mencoreng nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, itu kesaksian dari saya serahkan kembali ke pemimpin. Terima kasih. Terima kasih untuk kesaksiannya Pak Billy. Memang banyak ya buat kita semua, mungkin bukan cuma atas nama selebritas tertentu aja, tapi banyak segala cara yang dilakukan untuk bisa yang mendapatkan uang. Buat semua juga kita perlu hati-hati ya dari sekalian, karena namanya bahaya itu bisa kapan saja datang ya, bukan cuma dari WA atau banyak segala macam cara. Mungkin bukan Pak Dedi itu kesaksian juga dari tetangga sekitar mungkin kalau saya dari pribadi juga sedikit mau menambahkan kesaksiannya. Kalau penipuan sih banyak, mungkin bukan secara dari akun WA aja, tapi dari akun Google kita juga bisa kena hack, bisa kena bajak semua. Jadi dari satu akun pun bisa menyebar sampai nanti foto-foto kita nggak kita taruh di media sosial pun, kita taruh di memori handphone pun tetap terlihat. Gitu. Salah satu contohnya gini ya, kerjasama saya dulu sama bos, si Koko itu sering pakai WiFi itu nyambung dari WiFi. Saya tahunya setelah waktu berapa bulan saya ikut di Jakarta sama Koko itu, saya cek handphone karena akun Google saya ada juga sama dia, jadi saya bisa ngecek. Kalau akun Google itu kan bisa buat 2-3 handphone, tapi kan secara ini kalau Koko kan belum begitu paham ya masalah ini itu segala macam, cuma taunya cuma tinggal pakai aja gitu kan. Yang daftar semua harus ada yang tahu, ada yang paham. Itu suatu hari saya cek, pas dilihat itu akun Google-nya bisa berlipat ganda. Akun Google saya satunya lagi memang nggak terlihat, tapi kalau kita baca, kita slide, itu keluar satu nama, dan itu nama akun bos saya. Saya tanya, kamu pernah pakai Google ini nggak? Nggak pernah. Kamu pernah pakai WiFi siapa? Pernah. Tiap hari itu saya pakai WiFi bos saya selama kerja. Nah itu melalui akun manapun itu kita bisa kenal, sekalipun itu dari data WiFi, itu bisa merambat ke semua. Itu dan secara nggak pantasnya bosnya Koko saya itu bilang gini, kok itu foto-foto kamu selama pacaran sampai nikah kok kalian berdua mirip ya, katanya gendut semua. Belum, memang kenapa kalau gendut namanya orang diberkati ya, nggak ada urusan
bilang ke Koko waspada dan kalian hati-hati jangan begitu lagi. Saya tanya kan, memang udah berapa orang yang kena? Memang sih udah pernah ada beberapa karyawan kena, tapi mereka nggak berani bilang. Saya bilang ini kamu harus bilang, kalau nggak bilang nanti keterlaluan ini. Sebab ini privasi semua udah menyebar karena maaf ya, kalau akun Google saya satu untuk semua karena saling branded. Jadi dimasukkan ke segala macam aplikasi, termasuk ke akun bank dan yang lainnya. Itu kan bahaya banget ya. Dari akun virtual rumah sakit apa segala macam itu pakai satu akun, dan itu kan kita nggak bisa sembarangan ganti-ganti karena itu memang bersifat pribadi dan penting banget kan. Semua sekarang melalui data-data Gmail tuh kita enak banget kirimnya. Nah itu aja ya buat dari itu sekalian, tetap waspada ya kalau pakai wifi orang pun, ataupun kita kan biasanya banyak kok wifi kabel berbayar, atau kita punya tempat kita cuma bayar berapa ribu, tapi ingat efeknya itu berkepanjangan ya. Kalau orangnya iseng-iseng bisa nge-hack itu semuanya pasti rahasia kita, bukan kan jangan cuma foto apa dia pasti kena. Ya itu aja mungkin kiranya ada hikmat Tuhan yang keluar atas kita dan kita juga perlu waspada sendirian. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat pekerjaan Tuhan tempat ini. Sambil memberikan persembahan kita akan angkat lagu pujian persembahan kita tentang untuk kerja buat Tuhan. Nanti saya minta Desa yang akan membawakan tentang persembahan.
di dalam kasih Kristus, saya minta Kakak Flora yang akan memimpin kita untuk doa firman Tuhan dan doa persembahan lainnya. Kami serahkan segala pikiran kami Tuhan, segala dosa kami dalam tangan Bapa, karena Kau tahu yang terbaik untuk kami Bapa, dan kami tidak perlu khawatir lagi atas hidup kami Bapa, karena kami tahu Tuhan, Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah memberikan pujian Tuhan, dengan pujian kemenangan yang bermata hatimu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan mengatakan juga Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, dan mengikat firman-Mu ya Bapa. Biar firman-Mu Tuhan dapat kami terima Tuhan, dan kami rasakan Tuhan, dan kami jalankan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau sudah juga meminta persembahan Tuhan, Tuhan juga kami berkati Tuhan, dan kami sudah mencari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, yang menyuruh kami Bapa, dan Tuhan Yesus Kristus sudah berkati syukur ya. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Shalom, selamat sore. Hari ini komplit deh kayaknya ya. Apa yang belum hadir ya? Yaitu lagi latihan musik di DPDI Patrol, karena besok ada yang WL, misalnya latihannya sore jadinya. Ya izin tadi nggak bisa datang untuk ibadah kaum muda ya. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang selubung. Apa? Selubung. Selubung makanan apa selubung? Kalau mau tahu artinya ada di WA grup Youth ya. Selubung adalah kain atau teman-temannya semacamnya sebagaimananya yang telah menutupi kepala sampai ke wajah. Jadi orang-orang yang berpakai selubung tidak dapat melihat dengan jelas. Ya, jadi orang-orang yang memakai selubung adalah orang-orang yang tidak dapat melihat dengan jelas. Yang sudah pernah jadi pengantin siapa di sini? Kan waktu sebelum memberkatan nikah pasti ditutupi oleh cadar ya, oleh selubung begitu. Nanti begitu mau acara selesai memberkatan nikah, suruh dilihat sama gembala atau pendeta yang memimpin sakramen pernikahan itu, dibuka. Inilah dia istrimu, Bapak, belum Bapak dong ya, Saudara Johan. Lihatkan dia istrimu, buka cadarnya. 1, 2, 2,5, 3, benarkah Ci Sinta? Kata gitu ya. Benarkah ini saudari Sinta? Dibuka cadarnya, dibuka sebelumnya. Benar, tidak tertukar. Gitu. Bukan dengan Bunda Oni gitu. Kalau tekniknya sama, bukan gitu. Nah itu ya, selubung. Selubung itu sejenis kain yang menutupi kepala sampai ke wajah. Jadi biasanya orang yang pakai selubung itu adalah pakai cadar itu tidak jelas ya untuk melihat. Jadi kita akan baca di dalam Lukas 24 ayat 16 dulu. Lukas pasal 24 ayat 16 ada kata tentang selubung di sini yang sangat melihat, kita perhatikan sangat jelas Tuhan bilang. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Dia di sini siapa? Yesus.
Yuk kita naik di dalam Lukas 24 ayat 1. Lukas 24 ayat 1. Nanti dari atau si baca ayat 1 dan 2. Ya, silakan atau si 1 dan 2 atau si lanjut 2 dan 3 dan 4. 2 3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Lanjut. Kedua, mereka mendapati batu sudah terguling dan dikulit. Lanjut. Lukas 24 ayat 3 sampai 4. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Lanjut. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup dan telah mati? Ayat 6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Lihatlah apa yang mendapatkannya kepada kami." Ketika dia masih di Galilea. Stop. Ini tentang cerita kebangkitan Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ketika hari ketiga, murid-muridnya datang kepada Yesus, kepada kubur Yesus untuk apa? Untuk mencari mayat Yesus, untuk merempah-rempahi. Waktu itu sebab mayat Yesus itu tidak sempat dimandikan karena buru-buru hari Sabat. Kalau sudah berganti waktu, karena di Israel itu ganti waktu itu jam 6 sore, tidak seperti kita jam 12 baru ganti hari. Tapi kalau di Israel jam 6 sore sudah harus ganti hari. Jadi mereka tergopoh-gopoh untuk menguburkan mayat Yesus, jenazah Yesus tanpa dimandikan. Jadi menurut penelitian arkeologi dan sejarah Alkitab, orang-orang yang berkata, jadi mayat Yesus itu cepat-cepat dirempah-rempahi, diminyaki, langsung gubet, langsung dibungkus. Lalu zaman dulu pocong, ya kayak gitu. Soalnya teman Mama Elis pernah, teman Papa Erwin jalan-jalan ke Israel, meninggal di sana. Tahu nggak? Itu nggak pakai baju putih-putih, dimasukin peti, memang dimasukin peti, tapi di pocong. Karena begitu di Israel, adatnya begitu, jadi di pocong. Serem-serem ya lihatnya ya. Baru di Jakarta, baru di Dandani lagi, dia orang baru di Papua, dia orang gembala sedang di Papua. Jadi setelah terjadi begitu, cepat-cepat, sehingga ketika hari ketiga mereka datang untuk merempah-rempahikan. Kalau itu hari Sabat Sabtu, kalau Sabtu itu tidak boleh mengerjakan apa-apa. Hukum Yahudi hari Sabat itu tidak boleh mengerjakan, termasuk tidak boleh jalan ke kuburan. Akhirnya hari Minggu pagi mereka datang, ternyata Tuhan sudah bangkit, kuburannya kosong. Ini cerita firman Tuhan dan ini terjadi sesungguhnya. Jangan ada yang meragukan tentang kebangkitan Tuhan. Ya, pemudi-pemudi jangan ada yang meragukan tentang kebangkitan Tuhan kita. Apapun yang dikatakan orang. Karena kalau kita jalan-jalan ke Israel itu kubur Yesus itu bukan di sini makam Tuhan Yesus Kristus, bukan. Tapi dia sudah bangkit dan tidak ada di kubur ini. Keren kan? Jadi kuburnya itu bukan telah meninggal dengan damai sejahtera Tuhan Yesus gitu, bukan. Tapi di sini sudah bangkit dan dia tidak ada di sini. Kubur Yesus ditulis begitu. Lukas 24 ayat 13. Lanjut Bang Kartina. Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Lanjut kasih 15-16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendapati mereka.
lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. 19. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Lanjut. Maria 17-18. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan rupa berat. 18. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" 19-20 Florence. Lukas 24 ayat 19-18 katanya pada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Baik, 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah meninggalkannya. Tunggu ya. Jadi ketika berita tentang kebangkitan Tuhan menyebar di seluruh kalangan murid-muridnya, para imam, para orang-orang pemimpin-pemimpin agama, dan pasukan-pasukan Romawi menghembuskan kabar hoax bahwa mayat Yesus sudah dicuri oleh murid-muridnya. Nah, jadi cerita dua hal ini didengar oleh dua orang murid, salah satunya bernama Kleopas. Mereka berjalan menuju Emmaus. Mereka meninggalkan Yerusalem kurang lebih 7 mil dari Yerusalem. Mereka menuju kota Emmaus ke tempat kampung halaman mereka. Mereka bercakap-cakap, berjalan-jalan, memperdebatkan, memperbincangkan tentang mulai dari penyiksaan Yesus sampai matinya dan dikatakan bangkit. Dua orang ini tidak melihat sendiri tentang kebangkitan Yesus. Mereka berjalan dengan mereka berbicara ke Emmaus. Mereka merasakan hal yang tidak enak. Mereka merasakan hal yang tidak baik. Mereka merasakan kesedihan yang luar biasa. Mereka merasakan apa? Merasakan hal yang mengecewakan. Ketika Yesus ada bersama-sama dengan mereka, mendampingi perjalanan mereka, mereka tidak mengenal Yesus. Yang pertama, mengapa kita tidak bisa melihat Yesus? Mengapa kita tidak bisa melihat Tuhan itu sendiri dalam hidup kita? Karena yang pertama adalah rasa kecewa. Rasa kecewa. Kecewa itu kenapa? Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya, siapa yang pernah kecewa? Oh, di sini nggak pernah ya? Semua dapat semua ya? Wah, puji Tuhan kalau semua begitu. Kecewa. Mereka mengharapkan Yesus yang katanya di ayat ke-19, coba Pak, di 19 katanya demikian. Dia seorang nabi. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Yang mereka kenal adalah seorang nabi. Sebenarnya dia adalah Mesias, juru selamat. Tapi pengenalan mereka akan Tuhan terbatas karena nabi. Nabi berkuasa nggak? Berkuasa. Dalam pekerjaan pelayanannya, dalam perkataannya, mereka tahu Tuhan bisa membangkitkan orang meninggal, membuat melihat mata orang yang buta, menyembuhkan orang yang sakit kusta, memberi hidup bagi yang sudah meninggal. Dan itu kejadian-kejadian itu mereka alami. Mereka makan dari
bangsa Romawi. Ketika mereka berjalan berdua, berkata-kata tentang Yesus, menceritakan tentang Yesus, tapi tidak merasakan kehadiran Yesus. Seringkali orang Kristen, kita pemuda GPDI Maranatha Hauris, bukankah hal ini terjadi dalam hidup kita? Seringkali kita bicara tentang Yesus, tapi kita tidak merasakan kehadiran Yesus. Karena banyak kekecewaan demi kekecewaan dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Banyak hal-hal yang membuat kita tidak bisa melihat bahwa ada Yesus sesungguhnya di dalam hidup kita. Jadi Yesus itu hanya lewat perbincangan. Yesus itu tidak dirasakan secara pribadi. Karena itu ada kekecewaan di hatimu, sehingga kau susah untuk mengetahui bahwa Dia ada bersama-sama dengan engkau. Seringkali keinginanmu tidak terlaksana, dan itu yang membuat engkau kecewa. Engkau bersembunyi, kau tidak melihat Yesus sebenarnya ada di dalam hidupmu. Lukas 24 ayat 21. Kita akan baca ini. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel dari Dari penjajahan Romawi. Mereka ingin Yesus dinaikkan menjadi raja atas Israel dan membangun kerajaan Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Mereka tahunya, mereka ingatnya bahwa Yesus itu sudah dianiaya, dihina, dicambuk, dibuat meninggal, dibuat mati secara tidak lazim, dan dikuburkan secara tidak lazim juga. Mereka tahunya Yesus itu mati. Padahal mereka dengar cerita dari murid yang lain bahwa Yesus itu bangkit. Tapi tentang kekecewaannya karena peristiwa 3 hari yang lalu, mereka tidak mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Generasi muda sekarang, janganlah menjadi generasi yang kecewa. Jadilah generasi yang positif, siap menghadapi segala sesuatu baik ataupun buruk keadaan itu dengan tahu persis Yesus ada berjalan bersama kalian. Amin. Yang kedua, bagaimana mereka bisa tidak melihat Yesus? Karena apa? Mereka tidak percaya penuh kepada firman Tuhan. Mereka tidak percaya penuh kepada firman Tuhan. Baca Alkitab kan? Baca Alkitab kan? Di sini ada yang baca Alkitab? Tiap hari satu pasal? Ada yang baca Alkitab belum? Baca? Kasih udah baca satu pasal? Mana Hermawan baca? Ada seluruhnya di mananya? Itu Bu Elek ya? Baca satu pasal satu hari? Baca? Oke, baca. Baca firman Tuhan. Percaya nggak tentang firman Tuhan? Ya, setengah percaya setengah enggak sih. Saya lebih percaya kalau banyak duit hati senang. Semua bisa dibeli. Pemuda sekarang ekspektasinya, remaja sekarang beli handphone yang tercanggih, beli baju yang termahal, beli tas yang termahal, sekolah yang termahal. Semua kalau mau dibeli apa aja ada, dari makanan kuaci sampai makanan bom. Zaman sekarang tuh ada kafe bom yang disajikan, nanti dinyalain berduk gitu, keluarnya apa? Gorengan ubi. Astaga Tuhan, mahal-mahal dari kafe itu. Satu paket berapa? 700.000 makanan. Begini kasih. Nih makanan terhebat, dinyalain pakai api. Jor, tahu nggak saudara? Mending goreng kentang rada mahal. Goreng singkong, goreng ubi di dalamnya. Nah, goreng ubi mah Mama Elis bayar 2.000 ada 1 kilo.
warung pada makan lebih goreng. Tapi 700.000 saking namanya itu anak muda sekarang lebih percaya pada uang daripada pada firman Tuhan. Tuhan, walaupun firman Tuhan bilang aku diberkati, tapi kenyataannya Tuhan jajanku cuma 6.000 Tuhan. Enggak cukup Tuhan. Beli pisang kerasan udah 4.000 Tuhan. Nggak pakai telur. Beli keju 1-2.000 Tuhan. Habis Tuhan. Istirahat pertama sudah lenyap uang jajan Tuhan. Bekal ya, minta mami. Nasi kuning, nasi lengko, nasi uduk. 3 kali istirahat, 3 kali makan nasi. Mereka tidak percaya akan firman Tuhan. Nanti baca Lukas 24 ayat 22, 23. Siapa yang belum bagian? Excel, Rizal. 23 dan 22 dan 23 Excel. Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah memanggil kami pagi-pagi kita mereka telah pergi ke kubur. Ya, 23 Excel, satu lagi Excel. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ayat 24, kamarnya. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Amin. Duduk. Tadi kita baca di ayat 22 sampai 24. Kenapa mereka tidak mengenal Yesus? Karena ada selubung yang menyelubungi hidup mereka. Adalah yang pertama karena rasa kecewa, dan kedua adalah karena tidak percaya sepenuhnya terhadap firman Tuhan. Bahkan ketika teman-teman mereka perempuan dibilang, murid-murid yang perempuan datang ke kubur Yesus dan sudah lihat mereka tidak ada Yesus, dan dikatakan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Tapi percaya enggak? Enggak percaya. Itu yang menyebabkan soal kedua, kenapa selubung itu sering ada di dalam hidup kita. Kalau orang percaya, saya yakin 50% dari orang yang percaya itu pekerjaan sudah terlewati. Yakin nggak? Bisa nggak remaja di sini yakin sama kuasa firman Tuhan? Kalau engkau dan saya yakin, tidak ada yang tidak mungkin bila Tuhan bekerja dalam hidupmu dan hidup. Amin. Jangan kau pikir cuma soal duit. Bukan. Tapi kepercayaan kita kepada firman Tuhan yang membuat selubung itu terbuka dan kita bisa melihat Yesus sudah bangkit dan Dia hidup, sanggup memberikan kuasa buat saya dan engkau. Engkau pikir tenang aja hidupku, mamaku masih kaya, papaku masih kaya. Dunia berputar. Bukan roda kehidupan yang berputar, dunia berputar. Kalau nggak berputar kita kebagian siang terus, nggak ada malamnya. Tidak menjamin orang tua kita kaya, tapi tidak menjamin juga orang tua kita miskin, kita jadi orang miskin. Jadi orang tua kita kaya tidak menjamin kita jadi kaya, tapi orang tua kita miskin kita juga tidak menjamin kita jadi orang miskin. Karena dunia berputar, bukan roda ya, roda berputar terserah. Mau ke Pemandukan, mau ke Cirebon, mau ke Jakarta, roda mobil berputar, roda kereta berputar. Tapi dunia itu berputar. Bumi ini berputar, tidak berputar. Bayangin, saya mau bagian malam terus tidak berputar sih, diam aja malam. Ada yang sore terus, ada yang pagi terus. Kapan pulang sekolah? Berangkat sekolah tidak, pulang nggak pulang? Pulang. Seringkali tuh kita nggak melihat Tuhan karena diselubungi oleh rasa tidak percaya akan firman Tuhan. Sampai gempor Mama Elis berdiri di sini menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Orang lain. Seharusnya saya pengen punya generasi kaum muda ini. Semoga
generasi yang ini menjadi generasi yang diurapi Tuhan. Generasi yang benar-benar sungguh-sungguh tas terhadap firman Tuhan. Generasi yang bisa jadi pembimbing bagi adik-adiknya. Coba sekarang, mana generasi yang lalu? Mana generasi yang lalu? Ada di Holy ada. Tapi mereka tidak bisa membimbing adik-adiknya seperti kalian ini. Untuk sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ada enggak? Ada. Tapi mereka tidak berfungsi. Kenapa? Mereka tidak menemukan Tuhan secara utuh. Malah mereka bermain-main dengan dunia ini. Kerja seenaknya, kuliah seenaknya, main seenaknya, menikah pun seenaknya, sedapatnya, tidak lagi berprinsip tentang prinsip-prinsip firman Tuhan. Jadi membuat kita terselubung, tidak melihat yang kehadiran Yesus dalam hidup kita adalah karena rasa kecewa kita dan rasa tidak percaya penuh kepada firman Tuhan. Itu yang sangat disayangkan. Lukas 24 ayat 25 dan 26, nanti Rizka yang baca. Ini serius nih. Lalu Yesus berkata, Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya? Itu untuk masuk ke dalam kemuliaan." Saya sini pada firman ya, biar nggak kamu kalau baca. Baca firman bahasa Indonesia dia susah lagi bahasa Inggris. Ayat 25 coba, kita balik lagi. Lalu ia berkata, Yesus berkata kepada dua orang muridnya, apa? Kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu. Kalau makanya saya Tuhan Yesus sudah berkat besar jambak. Gemes. Zaman dulu kan orang rambutnya laki perempuan panjang ya. Oh, kalau makanya saya di situ dan Tuhan Yesus tak jambak, terus tak unyang-unyang. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Maria jangan main-main terus ya, nanti dinikahin sama Arjuna. Ayo duduk yang manis, gak usah dibully Arjuna. Ayo duduk yang manis, kamu jarang-jarang ibadah tapi main dulu. Ini usah dibully Arjuna, nanti bangun dia. Dikatakan para nabi, ayat 26. Apa? Bukankah Mesias harus menderita untuk apa? Masuk dalam kemuliaannya. Kuasa kebangkitan adalah kuasa seutuhnya tentang pengenalan kita akan Tuhan. Mana ada orang yang bisa bangkit dari orang mati dan memiliki kuasa penuh? Tuhan mati dan dia dikuburkan. Itu untuk menguasai alam maut, sehingga saya dan engkau ketika kalian meninggal tidak mati selama-lamanya, tetapi kalian akan hidup kekal di mana? Di surga yang mulia. Hidup selama-lamanya, kehidupan kedua lebih panjang daripada kehidupan sekarang. Jadi remaja yang dikasih Tuhan, pemuda yang dikasih Tuhan, semua yang mendengar hari ini, jangan main-main dengan iman kita kepada Tuhan. Sebab apa? Kemuliaan yang akan dinyatakan. Dia Mesias, dia juru selamat yang menebus dosa saya dan saudara. Untuk apa? Untuk kita menjadi orang-orang yang cerdas dalam memilih Tuhan. Jangan Tuhan berfirman, hai kamu muridku yang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mengerti segala sesuatu. Padahal Alkitab sudah di tangan, Alkitab sudah di handphone, tapi engkau lamban dan bodoh. Kalau mama saya tulis benar, untuk sokol joki, udah bener sih lu jadi murid. Greget, makanya mama saya jadi murid ya. Maaf, nanti kayak Sincan pada bendel. Kepes. Kemuliaan Tuhan harus dinyatakan. Mengapa
sampai ke mereka ini. Lalu ia membuat seolah-olah hendak melakukan perjalanan. Ya. Moses baca ayat 29. Berdiri. 29:30. Yang kencang. Ayo. Yang kencang dan tegas baca firman Tuhan. Nggak kelihatan ya? Pakai kacamata mana? Rabun. Mereka sangat mendesak. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Sering-sering baca firman ya. Ayat 30. Satu lagi. Pak Moses, satu lagi. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ya, silakan dulu Pak Moses. Sering baca ya, biar lancar kalau baca firman. Jadi apa? Ketika murid-murid itu nggak mengerti, aduh Yesus itu memang panjang sabar ya. Dijelaskan lagi di ayat yang ke-27, menjelaskan lagi tentang kisah kitab para nabi mulai dari Musa, astagfirullahaladzim ya, mulai dari kitab Musa, dari kitab Musa itu kitab Kejadian, lanjut sampai ke kitab para nabi. Astaga, ya sabar teman ya, sampai jelas. Ketika diceritakan tentang, dijelaskan tentang kitab, masih percaya nggak ada Tuhan di situ? Sudah ditegur, hei orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Udah diceritain, masih percaya nggak ada Yesus? Enggak. Itu selubung masih ada. Selubung itu masih ada. Kenapa? Kita tidak dibiasakan percaya pada firman. Hiduplah oleh firman, dan firman itu akan menghidupi saya dan saudara. Amin. Hiduplah oleh firman Tuhan, dan firman itu akan menghidupkan saya dan saudara. Biarlah alam semesta itu milik Tuhan, itu mendukung kita semua supaya kita menjadi orang yang baik, orang yang sukses, orang yang penuh dengan hikmat, orang yang ternama, orang yang hebat, orang yang dahsyat, orang yang kuat. Kenapa? Kita hidup di dalam firman, dan firman Tuhan itu menghidupkan kita. Tidak tahu mereka berdua ini masih. Ketika Yesus pura-pura mau pulang, udah deh, kamu udah sampai Emmaus, saya mau berjalan lagi apa? Jangan pulang dulu, saudara, menginaplah di sini di rumah kami. Perubahan setelah ditegur. Hidup di rumah kami. Sungguh engkau tahu persis tentang cerita tentang Yesus. Padahal itu Yesus sendiri, astaga. Ayat 31. Kita baca sama-sama. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi apa? Setelah selubung itu terbuka, ketika Yesus mengucap berkat dan memecah-mecahkan roti, persis sama dengan di mujizat-mujizatnya dan di perjamuan makan malam itu bersama murid-muridnya. Perjamuan terakhir. Setelah itu foto. Saya nggak tahu siapa yang foto ya. Soalnya muridnya 12 tetap. Kayaknya ada Om Eli di situ tukang foto. Tapi foto ini nggak tahu dia fotonya siapa. Pokoknya ada di semua 12 itu. 13 dengan Yesus. Ada dua-duanya fotonya ya. Kenapa? Baru mereka ingat. Oh, dia Yesus. Ada tanda lubang. Aku, awas ya, jangan anak-anak muda sekarang tandanya lubang tato. Ayo, jangan ada yang coba-coba memakai tato, membuat tato dalam tubuhmu, dosa. Ya, kalau Yesus kena lubang tato, udah jelas itu, bukan sengaja ditato.
biar hebat. Tato sini apa gambarnya? Kerupuk udang sama emping. Sebelahnya apa? Sate. Di tengahnya apa? Sendok dan garpu. Jangan ada yang awas loh. Anak muda jangan main tato-tatoan. Gak boleh dosa. Gak boleh. Mereka baru tahu, itu Yesus. Jadi ketika hidup kita terselubungi oleh kekecewaan, ketidakpercayaan tentang firman Tuhan, walaupun ditegur dengan keras, pasti tetap selubung itu ada. Yesus itu tetap penuh kuasa yang mengerjakan sesuatu, dan mereka teringat kembali. Tapi setelah dia tahu apa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka, dia nyambut, astagfirullahaladzim, hantu tadi ya. Oh ternyata hantu tadi ada, sekarang nggak ada. Mereka tahu itu tuh Tuhan, tapi mereka tidak lagi dapat menikmati kebersamaan dengan Tuhan dalam tempo lama. Kenapa? Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Yuk, sekarang yang mulai ada selubung di muka kalian, di mata kalian, mata rohani kalian, buka. Jangan kekecewaan menutupi hidup kalian. Jangan rasa tidak percaya akan firman Tuhan itu menutupi kalian. Jangan hanya teguran dari hamba-hamba Tuhan ini nambah kalian nambeng, apa nambeng itu? Gak percaya. Nambah sengit malah ditegur. Sampai akhirnya Tuhan menyatakan mujizatnya. Tapi kau tidak akan mengalaminya lama karena dia sudah pergi. Sedih. Kita pengen hidup kita ini ditemani Tuhan sampai kita masuk surga. Yuk buka seluruhnya, buka. Jangan tidak percaya pada Tuhan. Jangan tidak percaya. Mari kita naikkan pujian. Selidiki aku, lihat hati. 2 Korintus 3 ayat 16 menjadi ayat terakhir bagi kita dan ayat hafalan. 2 Korintus 3 ayat 16. Catat ya, 2 Korintus 3 ayat 16 ini yang menjadi ayat hafalan. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari padanya. Bisa ya? Satu depan. 2 Korintus 3 ayat 16 menjadi ayat hafalan. Sudah bertanya pujian selidiki aku Maria.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.